Singkat kata, intinya sepertinya belum akan selesai di tahun ini ya, kalau melihat situasinya, kecuali halo Nyambung People, senang deh bisa jumpa lagi. Ada subscriber baru pula, aduh senang banget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah kasih komen, sudah share ke jaringannya. Jangan lupa ya nyalakan loncengnya, supaya kalau ada episode baru, bunyi deh tuh loncengnya. Jadi di Nyambung ini kita bisa ngobrolin isu-isu terkini yang hangat, tapi dengan bahasa yang ringan dan tetaplah informatif gitu ya. Jadi kali ini coba kita mau ngomongin apa? Bagaimana kalau kita bicara soal perang Rusia dan Ukraina? Secara khusus saya mau coba bahas tentang kapan sih perang Ukraina dan Rusia ini akan berakhir. Intinya situasinya kan sampai saat ini masih memanas ya. Dan eskalasi ketegangannya juga masih tinggi gitu. Jadi sedih ya, prihatin ya. Jadi coba kita bahas yuk, sampai kapan perang Rusia-Ukraina ini akan berlanjut. 3 poin dari saya. Poin 1, setiap perang pasti ada komandannya. Jadi yang menjadi komandan di perang Rusia-Ukraina ini sebenarnya adalah Amerika Serikat dan Rusia. Selama komandannya masih berseru-seru untuk maju perang, perangnya gimana mau selesai? Pasti masih berkecamuk. Ini pernah saya sampaikan di acara forum Kompas TV, satu meja ya, tanggal 30 Juni 2022. Kita simak. Saya mau coba bicara dari segi apa yang tidak diketahui di Eropa ya. Saat ini pandangan Eropa itu fokus betul pada apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai komandan dari NATO. Kemudian yang disepakati dalam pertemuan G7 kemarin itu adalah konsolidasi anggota NATO. Dan hari ini hasilnya juga sudah kelihatan, mulai ada kesepakatan agar Swedia dan Finlandia join ke NATO. Ukraina dalam posisi clouded ya, atau tertutupi oleh wacana tersebut. Sedikit yang dibicarakan tentang bahwa di luar dari... Nah gitu, Ukraina itu adalah medan pertempuran. Tapi komandonya untuk stop atau lanjut, apa di tangan Rusia atau di tangannya Ukraina? Yang jelas tidak ada tanda-tanda bahwa pemegang komandonya itu Ukraina. Bahwa Ukraina itu punya independensi untuk menghentikan perang atau mengusulkan solusi lain di luar skenario perang. Poin 2. Setiap perang perlu gencatan senjata sebagai awal dari suatu dialog menuju penyelesaian perang. Jadi coba dipikir, mana mungkin ada dialog yang konstruktif terkait Ukraina dan Rusia kalau masing-masing pihak masih angkat senjata. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Ukraina itu terlepas dari penderitaan masyarakatnya, rupanya masih memilih strategi untuk menunjukkan kegagahan negaranya, bahkan kemampuan negaranya untuk lanjut berperang dengan Rusia. Heran sih kalau saya. Tapi simak pernyataan Presiden Zelensky berikut ini ya. Kalau dilihat 21 Mei 2021, Presiden Zelensky dari Ukraina seperti dikutip oleh BBC mengatakan, negaranya bisa menang melawan Rusia, namun perang hanya bisa diselesaikan melalui meja perundingan. Kalimat bersayap ya. Tapi sebulan kemudian kira-kira 21 Juni 2022, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, waktu itu dia masih jadi Perdana Menteri ya, menangkap sinyal bahwa Prancis dan Jerman kemungkinan besar akan menyuarakan perdamaian. Wah, rupanya itu bikin panik juga ya di kalangan Inggris. Si Perdana Menteri Boris Johnson ini kemudian bergegas untuk mendesak negara-negara Barat memperkuat barisan dan mendesak Zelensky agar jangan mau menerima perdamaian. Bahasa yang digunakan oleh Boris Johnson tuh, oh my God ya, cukup kasar ya.
saya kasih kutipannya ini dari Telegraph ya, salah satu media di Inggris. Jadi singkat kata sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan ada gencatan senjata. Rusia masih melakukan serangan ke Ukraina, makin mengarah ke timur. Kalau dilihat di peta yang saya lampirkan di sini ya, kita lihat awalnya dari pinggiran sebelah barat ya, Rusia itu menyerang, Donbas, Donetsk sekarang sudah makin ke tengah, jadi makin ke arah timur menyebar. Ya artinya Ukraina makin dikuasai oleh Rusia. Per 8 Juli, Ukraina itu masih minta senjata loh. 8 Juli itu beberapa hari lalu, minta senjata karena Rusia masih maju terus menuju wilayah yang makin ke timur. Dan permintaan itu disambut. Australia, tetangga kita itu merespon dengan mengirimkan aneka paket persenjataan. Bahkan sehari atau 2 hari waktu itu, sesudah Presiden Joko Widodo mengunjungi Zelensky, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menawarkan bantuan persenjataan senilai 100 juta dolar. 100 juta dolar. Albanese juga menegaskan akan terus mensanksi para menteri-menteri Rusia dan jajaran oligarkinya. Saat ini sudah sekitar 843 orang yang disanksi oleh Australia. Masif ya. Nah, sisi yang lain, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya masih melancarkan aneka sanksi ke Rusia. Mulai dari pembekuan transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi apapun dengan bank sentral Rusia, sampai ekspor itu dicekik ya, dikendalikan, di aneka larangan ekspor itu dilakukan, dan para menteri, para tokoh politik dari Rusia juga kena sanksi. Paling terakhir itu 28 Juni kemarin, Amerika Serikat menyasar industri pertahanan Rusia, namanya United Aircraft Corporation, yang memproduksi aneka persenjataan termasuk pesawat-pesawat tempur ya, plus juga mulai melakukan embargo impor emas. Jadi Amerika Serikat mulai menyasar ke bagian itu, plus juga visa ya. Visa itu juga mulai dibatasi bagi 500 orang pejabat militer Rusia, nggak boleh masuk ke Amerika Serikat. Lalu 9 Juli, beberapa hari lalu, Kanada yang merupakan sekutunya Amerika Serikat juga melancarkan sanksi pada media-media Rusia, termasuk jurnalis-jurnalisnya loh. Bukan cuma medianya, tapi jurnalisnya juga diberikan sanksi atas tuduhan melakukan disinformasi. Jadi tidak diberitakan informasi dari mereka itu di Kanada. Jadi itu singkatnya poin kedua ya, bahwa belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Poin ketiga, berakhirnya perang pasti butuh dukungan yang seluas-luasnya dari aktor-aktor negara yang bukan negara terlibat langsung, bukan negara yang bertikai. Jadi, selama negara-negara lain posisinya masih cair, masih wait and see, bahkan cenderung malah ikut-ikutan terbawa propaganda penggalangan dukungan dari kelompok-kelompok yang bertikai, selama itu juga perang belum selesai. Jadi, terkait poin yang ketiga ini, kalau saya baca situasinya sebenarnya mulai ada harapan, tapi masih butuh kerja keras yang luar biasa dari banyak pihak. Kalau kita mau perangnya selesai di akhir tahun ini misalnya. Apa tanda-tandanya? Saya bilang sudah mulai bisa sebenarnya didorong ke arah perdamaian. Yang pertama itu negara-negara Uni Eropa. Negara Uni Eropa sudah mulai berpikir 2 kali untuk memberikan senjata ke Ukraina. Alasannya pragmatis, takut Ukraina tidak bisa bayar utang. Jadi 8 Juli kemarin, Uni Eropa memblokir pinjaman 1,5 miliar euro demi alasan kehati-hatian pada Ukraina. Itu berita dari Bloomberg ya. Jadi sudah dibicarakan ada skema alternatif pembayaran hutang Ukraina ke Uni Eropa. Jadi yes, nyambung people, segala bantuan-bantuan itu sebenarnya utang ya dari Uni Eropa ke Ukraina, dan yang disebut skema alternatif itu ternyata bunganya fantastis ya, 9% dari total pembiayaan,
plus estimasi utang seretnya dinaikkan menjadi 70% dari total utang. Jadi walaupun susah bayar pun masih dihujani pinjaman tadi. Dan kabarnya Uni Eropa ini sebenarnya mikir ulang tentang bagaimana pembiayaan upah pegawai negeri di Ukraina, karena pembayaran upah pegawai negeri kan rutin ya dan jangka waktu dekat gitu. Tentu saja sekali udah bayar ya anggap aja hilang ya. Beda dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang bisa ditunggu investasinya nanti untuk bayar hutang, yang kayak gini kan pasti hilang. Jadi satu, menurut saya negara Eropa sebenarnya berpikir dua kali tentang memberikan bantuan yang ternyata bukan bantuan tapi hutang kepada Ukraina. Itu poin satu yang menunjukkan kemungkinan ada potensi perdamaian di situ. Yang kedua, 10 Juli kemarin Jerman minta ke Kanada untuk mengembalikan turbin bagian dari komponen Nord Stream 1, yaitu jalur pipa gas ya yang diperbaiki di Kanada, supaya si Jerman masih tetap terus bisa dapat pasokan gas dari Rusia, meskipun cuma 40%. Nah ini menarik nih. Jadi pemberitaan per 24 Juni 2022, harga gas untuk konsumen di Jerman sebenarnya naik sampai 3-6 kali lipat dalam waktu dekat ini. Karena tadi pasokannya diperkecil menjadi cuma 40%. Coba dilihat gambar berikut ini yang saya ingin tunjukkan. Jadi pasokan gas untuk negara-negara Eropa betul-betul makin tipis sebenarnya, makin ditekan. Mau lewat Turki, mau lewat Ukraina, lewat Belarus, lewat Nord Stream, semuanya turun ya. Nah, memang Jerman tentu nggak ingin ya masyarakatnya di dalam negerinya bergejolak. Makanya dia juga punya menyiapkan satu program katanya semacam jaring pengaman sosial untuk energi. Tapi ya tetap aja harga gas pasti akan naik, melonjak drastis, minimal 3 kali lipat. Jadi publik atau masyarakat Jerman sebenarnya dalam posisi tertekan akibat hilangnya pasokan gas dari Rusia. Nah, repotnya nih ya, Kanada kan menuruti, dikembalikan tuh turbin supaya Jerman tetap dapat impor bisa beli gas dari Rusia. Tapi Kanada di sisi yang lain maunya Jerman itu berjanji menghukum Rusia di bidang yang lain. Misalnya transportasi peralatan elektronik dan listrik, termasuk mesin-mesin dari Kanada itu nanti akan kena sanksi, tarif lebih tinggi atau apalah. Jadi itu yang saya bilang tadi, sebenarnya di dalam negeri ada keinginan ya untuk menyetop karena mereka butuh gas, tapi di sisi yang lain sanksi masih jalan terus. Poin yang ketiga, negara Eropa lain ya, yang juga sebenarnya punya potensi untuk luluh hatinya dan bergerak ke arah perdamaian. Polandia dan Bulgaria itu dua negara yang pertama-tama kehilangan pasokan gas dari Rusia sejak April 2022. Kedua negara ini memilih untuk mencari mitra lain, meskipun harganya luar biasa jadi mahal. Nah itu pilihannya Polandia sama Bulgaria. Tapi ada negara lain di Eropa yang mengalami kehilangan pasokan gas dan jadi pikir-pikir. Saya sebut aja Italia, Czech Republic, sama Austria. Per bulan Juni ini juga harga gas di dalam negerinya melonjak drastis. Rupanya Eropa sendiri, Uni Eropa sadar ya, masyarakat di dalam negeri Uni Eropa pasti bergejolak dengan keputusan untuk mensanksi Rusia. Jadi ada peraturan sebaiknya negara-negara Uni Eropa itu patuhlah sama-sama mensanksi Rusia. Tapi ada pengecualian nih. Jadi pengecualian itu yang dipakai oleh sejumlah negara ini untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Pengecualian ini keputusan politik ya, karena rupanya Eropa itu mengumumkan boleh beli gas dari Rusia, tapi harus ada catatan pernyataan bahwa pembayarannya nanti dalam euro atau US dollar. Meskipun buka rekening ya di Gazprom Bank, yaitu banknya si Rusia, tapi bayarnya tetap pakai US dollar atau pakai euro. Nah ini yang menarik.
antara menulis pernyataan dengan realita ternyata belum tentu sinkron. Jadi faktanya perusahaan-perusahaan besar tertentu di Eropa, katakanlah di Italia misalnya, itu sudah ada indikasi mereka buka rekening rubles mata uangnya Rusia dan euro juga. Jadi ya antara yang disampaikan dengan realita itu nggak matching gitu ya. Demi apa? Demi pasokannya ini jalan terus karena menurut mereka membatasi supply itu ya terlalu besar risikonya buat si bisnis yang menjalankan maupun buat masyarakat umum di Eropa. Jadi nyambung people pada dasarnya ya, kalau kita bicara perdamaian juga harus ada pihak-pihak yang sepakat untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan cara berdamai. Poin yang keempat, di Asia. Oke, tadi banyak cerita situasi di Eropa sebenarnya mulai mengendor, tapi masih alot lah ya. Di Asia gimana? Di Asia kalau pengamatan saya selama ini belum ada nampak negara-negara lain di kawasan selain Indonesia yang pemerintahannya menyuarakan pesan damai. Terakhir pertemuan G20 ya, para menteri luar negerinya berkumpul, komunikasi yang saya tangkap sebatas masih satu arah. Pertemuan-pertemuan bilateral lebih mengemuka daripada pertemuan pleno. Dan pertemuan plenonya juga lebih banyak mengecam. Ini yang saya bilang masih satu arah. Harapan-harapan sajalah, upaya-upaya untuk menggiring suara ke arah tertentu sajalah, tapi belum terjadi dialog ya. Jadi singkatnya belum kondusif. Tapi ya menurut saya minimal G20 itu masih utuh. Sampai hari ini utuh keanggotaannya. Tapi sementara itu, China atau Tiongkok sedang gerah betul dengan keputusan dari G7 untuk memantau gerak-gerik China atas Taiwan. Dan rupanya ini jadi provokasi tersendiri ya. China kemudian membalas dengan cara mengkonsolidasi dukungan dari negara-negara Asia dan Pasifik. Dia melakukan rangkaian kunjungan ya, menteri luar negerinya, menawarkan aneka paket kerjasama baru. Dan waktu perjalanannya itu nyaris sama dengan acara pertemuan para Menlu G20. Jadi di sini menarik ya, China berarti dalam posisi yang betul-betul mulai resah. Nah ini biasanya kita harus waspada ya kalau ada negara yang resah, khawatirnya jadi mudah diprovokasi. Kemudian satu lagi tetangga kita India ya. India itu perkembangannya akhirnya setuju untuk bergabung di Quad. Quad itu satu aliansi 4 negara ya, di bawahnya Amerika Serikat komandannya sebenarnya, untuk kawasan Indo-Pasifik. Amerika, Australia, India, sama Jepang. Nah, tapi kabarnya India itu masih bersikukuh alasannya dia gabung ke Quad bukan karena Amerika, tapi karena Jepang. Karena ada kedekatan lah secara emosional dan agenda pembangunan sama Jepang. Which is benar sih, tapi ya namanya politik ya, mana kita tahu perkembangan lanjutannya. Gitu aja nyambung people, jadi ada 3 poin yang bisa kita tarik terkait kapan akan selesai. Singkat kata, intinya sepertinya belum akan selesai di tahun ini ya, kalau melihat situasinya, kecuali hal-hal yang tadi saya sebutkan di terakhir makin mengemuka, upaya untuk mendorong negara-negara yang mulai galau, nggak kuat ya masyarakatnya untuk mencari alternatif yang lebih baik harganya gitu untuk kebutuhan-kebutuhan domestik soal energi misalnya, maka ya masih begini-begini aja gitu kalau nggak ada perubahan dari sisi mereka. Itu aja nyambung people, mudah-mudahan bermanfaat beberapa pandangan soal perang Ukraina dan Rusia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.